Jumat 28 Maret 2025 ya, Myanmar diguncang gempa yang sangat dahsyat yang dapat menyebabkan kerusakan sangat parah ya. Berikut ini adalah rekaman amatir yang diambil oleh para warga ataupun orang-orang yang pada saat itu berada di Myanmar. Berikut adalah rangkumannya. Korban tewas gempa Myanmar juga terus melonjak ya. Sampai dengan hari ini laporkan lebih dari 3.000 orang dan 341 orang masih hilang. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi besar di Myanmar terus melonjak seiring dengan proses pencarian korban yang dilakukan. Terbaru korban tewas yang dilaporkan adalah lebih dari 3.000 orang. Dilansir dari AFP pada Kamis tanggal 3 bulan 4 2025, sebuah pernyataan dari juru bicara junta militer mengatakan ada 3.085 korban yang tewas yang telah terkonfirmasi dikonfirmasi. Selain itu ada 341 orang yang masih hilang dan 4.714 orang dilaporkan terluka. Namun demikian, junta belum menjelaskan detail di mana jumlah korban terbanyak ya, karena prosesnya masih terus dilakukan pencarian. Junta militer sendiri mengumumkan gencatan senjata sementara dengan kelompok anti militer untuk mempercepat bantuan terhadap korban gempa yang terus bertambah ini ya, terus bertambah. Myanmar telah menghadapi perang saudara sejak kudeta pada tahun 2021. Gempa seperti ini saya sendiri ya pernah merasakan ya pada saat itu. Ya, pada saat gempa besar itu kami mendapati gempa seperti ini pernah saya dapatkan di kota Palu ya. Pada saat itu saya berada di kota Palu. Artinya saya dapat merasakan apa yang orang-orang Myanmar merasakan ya pada saat guncangan itu. Yang terjadi di pikiran mereka adalah kemungkinan adanya kiamat, pokoknya campur aduk lah pikirannya. Bagaimana sebuah bencana terjadi datang tiba-tiba tanpa adanya feeling firasat atau apapun, dan tiba-tiba juga melantarkan seluruh bangunan, gedung-gedung tinggi ya, jembatan rubuh. Pokoknya pikiran itu pasti sangat kalut. Ya teman-teman, artinya sebuah musibah itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya, dan tidak ada manusia yang mau mendapat musibah. Tetapi ya kalau bagaimanapun kondisinya yang namanya musibah tetap harus dihadapi kalau memang datang, dan mau tidak mau ya kita harus menerima dengan lapang mungkin teguran dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Gempa ini juga mengakibatkan kerusakan yang sangat parah ya di kota Myanmar.
banyak gedung-gedung rubuh, fasilitas umum termasuk tanah juga kelihatan sangat ini ya, terbelah-belah ya teman-teman. Apa sih sebenarnya penyebab gempa di Myanmar dan mengapa bisa meruntuhkan bangunan yang cukup tinggi ya, di Bangkok? Salah satu penyebabnya adalah yang kami baca ya di salah satu yang kami dapatkan dari BBC News Indonesia ya. Dua lempeng tektonik yang bergerak secara horizontal menyebabkan gempa dengan magnitudo 7,7, sementara Bangkok menjadi salah satu wilayah terdampak karena terhubung dengan Myanmar lewat patahan yang berbentuk lurus ya teman-teman. Gempa bumi besar di Myanmar Jumat pada tanggal 28 bulan 3 2025 menyebabkan lebih dari 3.000 orang meninggal dan mengakibatkan banyak bangunan runtuh. Meskipun Myanmar rentan terhadap gempa bumi, namun negara tetangga seperti Thailand dan China yang menjadi wilayah terdampak sebenarnya tidak tergolong rawan gempa. Ibu kota Thailand, Bangkok, terletak lebih dari 1.000 km dari pusat gempa yang terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 kemarin. Namun demikian, sebuah gedung tinggi yang belum selesai dibangun di situ juga ikut roboh gitu. Lapisan atas bumi terdiri atas beberapa bagian yang disebut lempeng tektonik yang secara alamiah bergerak secara terus-menerus. Ada pergerakan lempeng yang mendekati lempeng lainnya. Selain itu ada yang saling menjauh, juga pergerakan lempeng yang berlawanan dan menimbulkan geseran sehingga gempanya cukup besar ya. Pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan gempa bumi. Myanmar dianggap sebagai salah satu daerah yang secara geologis paling aktif di dunia karena terletak di atas pertemuan 4 tektonik ini, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India, lempeng Sunda, dan lempeng Mikro Burma. I don't know where's the plot here. Sure. I think we're just having an earthquake in Shanghai. Gempa bumi yang terjadi di Myanmar juga ya, ini dapat terjadi hingga sampai kedalaman 700 meter di bawah permukaan bumi. Makanya dia terasa begitu kencang di permukaan ya. Dapat menghancurkan banyaknya bangunan, runtuh, dan juga fasilitas umum, jalan-jalan rusak ya. Kondisi ini kami sudah bayangkan ya teman-teman, bahwa saya sendiri pada saat itu sudah mengalami di kota Palu bagaimana gempa dahsyat itu mengguncang Palu, dan ini terjadi di Myanmar. Kami yakin di sana juga banyak jalan yang patah, yang putus, yang terbelah ya akibat gempa ini, dan kemungkinan besar tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 ya. Kendaraan roda 2 pun kalau dia gempanya lempeng cukup besar itu akan sangat sulit ya. Ya inilah rekaman-rekaman yang kami kumpulkan ya dari beberapa video amatir yang dapat oleh warga. Kami kumpulkan detik-detik terjadinya gempa dan hingga kepanikan warga itu cukup terasa panik ya pada
saat terjadi gempa ini. Kami yakin siapapun, negara manapun ya yang menghadapi atau mendapatkan gempa dengan cukup dahsyat seperti ini, itu kepanikan itu tidak bisa kita pungkiri, kawan-kawan. Karena apa yang namanya manusia itu ya pada saat ada guncangan, apalagi kalau kita berada di gedung yang sangat tinggi ya, di gedung sangat tinggi, di lantai teratas itu ya, itu akan sangat berbahaya ya, apalagi kalau sampai runtuh. Dan kami yakin ya dampak dari gempa di Myanmar yang ada saat ini itu tidak kemungkinan akan menggeser lempeng atau jalur gempa ya, bisa sampai ke negara tetangga Indonesia, bisa ke Singapura, bisa ke Thailand, bisa ke China, yang sama-sama ya kita harus waspada karena kondisi memang ya zaman sudah cukup tua dengan pemanasan global yang saat ini terus bertambah dan banyaknya hutan yang saat ini dikerbas oleh manusia ya, hanya untuk memuaskan nafsu mereka ya. Sangat mengerikan ya teman-teman, kondisi ini terjadi tiba-tiba ya. Ya untungnya gempa di Myanmar terjadi pada siang hari ya. Syukurnya pada siang hari, kalau ini terjadi di malam hari dan pada saat orang semua istirahat mungkin korbannya kita nggak bisa hitung, nggak bisa kita bayangkan ya. Saya pun tidak membayangkan kondisinya di Myanmar ya, kota dengan seramai itu, dengan bangunan pencakar langit yang cukup banyak ya, banyaknya pohon yang runtuh ya, kerusakan infrastruktur ya, rumah-rumah warga, toko-toko di pinggir jalan ini ya, kami bayangkan bahwa kondisi itu memang sangat buruk karena kami pernah mengalami sebelumnya. Video ini saya rilis pada tanggal 4 April 2005 setelah kami mendapatkan video dari beberapa sumber yang kami kumpulkan, yang kami rangkum ya. Nah, banyaknya gedung yang runtuh itu tidak seketika bisa dilakukan evakuasi. Kenapa? Karena alat-alat pun tidak siap untuk mengevakuasi semua. Butuh waktu bertahap, butuh waktu 1-2 bulan kemungkinan bisa selesai semua. Tetapi pemerintah Myanmar yang kami dengar sudah mengumumkan, menyampaikan butuh bantuan internasional dalam proses evakuasi para korban yang saat ini mungkin masih tertimpa runtuhan gedung. Karena kami yakin ya, korban itu belum semua ditemukan dengan kondisi gempa yang sangat dahsyat ini. Bahkan yang hilang pun kemungkinan masih ada. Ya teman-teman, sangat mengerikan ya. Terjadi di siang hari. Ui, นานมากเลยอ่ะ
Các lán này cùng nó quê bị họ mà chiều. Các lán itu ya kawan-kawan, beberapa kumpulan video amatir yang dapat direkam oleh warga. Semoga cepat pulih kondisi Myanmar dengan kondisi gempa ini ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.